Baik, kita baca bersama dari surah Al-A'raf ayat 88. Diawali dari ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu baris sampai Syuaib. Tarik nafas. Qalal mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Ulang dari ya Syuaib, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas yang panjang. Ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Qala awalau kunna karihin. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Qad iftaraina ala Allahi kadziban in qudna fi ba'da iznajjanallahu minha. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa sampai tanda waqaf. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sampai tanda waqaf. Ala Allahi tawakkalna. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa kafaru min qaumihi la'in taba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Satu ayat. Fa'akhadathumul rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Sampai tanda jim. Allazina kazzabu syu'aiban ka'allam ya'lamu fiha. Sampai ujung. Allazina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Tutup. Sadaqallahu
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kemampuan, kemauan kepada kita untuk membaca ayat suci Al-Qur'an yang menjadi kewajiban bagi kita. Perintah membaca adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah membaca. Maka setelah Allah memberikan kesempatan, kemauan, kemampuan kepada kita untuk membaca ayat suci Al-Quran, wajib kita bersyukur, karena tidak sedikit orang yang tidak punya kesempatan. Ada kesempatan, tidak ada kemauan. Ada kesempatan, ada kemauan, tidak ada kemampuan. Rajin saya datang, semangatnya gede, tak bisa-bisa macam teh. Ada, tapi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat luar biasa bagi kita, dunia dan akhirat, bisa membaca ayat suci Al-Qur'an. Saya sering mengatakan sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafa'at, sebagai penolong. Syafaat itu penolong. Ya. Jadi kita minimal punya amalan yang insya Allah akan menolong hidup kita. Salah satunya baca Quran gratis. Quran tinggal nyanak tina lomari. Ya, karena Quran geus lidik oge. Ibu Qur'ana dina lomari lidik atan apa beuteut? Lidik, alhamdulillah. Berarti osok dia dange. Teu sakening ku dina lomari eta Quran meuni teu resep ningalna teu Qur'ana buku tara dibaca-baca, dipastikan keneh malah lembar eta Al-Qur'an dibaca teh naon menang wakaf. Menang wakaf dipasieun ku bapak kenang-kenangan eta dawuh teh dipastikan keneh ku anu wakaf teh hoyong dibaca eta Qur'an teh ngada kengeng aliran pahala lamun ieu menang wakaf dipastikan keneh simpen dina lemari eta kenang-kenangan cenah majarkeun teh. Bo, timbayon mas kawin di pasien Al-Quran teh ku cara oge. Buah teh keneh nepi ka ayeuna. Ya. Saya terima nikahnya dengan mas kawin Al-Quran. Nepi ka ayeuna Al-Quran teh dibungkus keneh bu eta kenang-kenangan ti cara oge mas kawin. Aduh, sidik batak dibere eta teh kana dibaca teh secara tidak langsung tah baca kemana kitu cek cara oge teh kaboga teh ngan nitah rek era bere we mas kawin ku Quran. Lain ditu tadi disimpen dipajang, lain ti tadi baca dengan secara halus nitahna ieu mah aduh. Syukur ya bu eta teh aya mah Al-Qur'an berarti kaange nuhun. Ya, bersyukur kita mampu, mau ada kesempatan membaca Al-Quran. Sekarang kita buka Al-Quran yang kita baca itu harus kita buka maknanya agar menjadi hidayah, agar menjadi petunjuk, agar menjadi taufik, sehingga Allah menurunkan ilmunya kepada kita. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengapa tidak yatadabbarun Al-Qur'an, kalian mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian sudah tertutup. Nauzubillah. Subhanallah. Ya, kita buka ayat ini, masih lanjutan dari ayat sebelumnya tentang kisahnya Nabi Syuaib. Di mana Nabi Syuaib ini sama, ya, setiap Allah mengutus Rasul itu pasti jarang diterima oleh tokoh-tokoh masyarakat di tempat tersebut. Sama dengan halnya Nabi Lut,
Nabi Hud, ya, Nabi Soleh, sekarang Nabi Shu'aib yang berdakwah di kota Madian. Bahkan dalam ayat ini, ayat 88, qalal mala'ul ladzina istakbaru, qala berkata al mala'u para pemimpin, para pemuka, tokoh-tokoh, alladzina orang-orang yang istakbaru menyombongkan diri mereka. Begitu Nabi Shu'aib datang ke tempat itu dari kalangan mereka sendiri, yang mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Shu'aib alaihi salam. Min qaumihi, dari kaumnya, la nuhrijannaka, la pasti nuhrijannaka, sungguh kami akan mengeluarkanmu, akan mengusirmu ya Shu'aib, wahai Shu'aib. Nabi Shu'aib membawa ajaran baru, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemuka yang di sana biasa menyembah pohon aika merasa tersinggung, merasa terusik kebiasaannya, ibadahnya yang selama ini mereka lakukan, ya, nenek moyang mereka lakukan, kemudian terusik karena ada perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terima, bahkan mengancam la nukhrijannaka, akan kami usir kamu ya Shu'aib, wahai Shu'aib, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman maka bersamamu. Ancaman dari para pemuka, ya, lawan Nabi Shu'aib alaihi salam. Min qaryatina, dari kampung halaman kami, dari desa kami, au la ta'udunna, atau la ta'udunna, kalian sungguh akan kembali fi millatina, kepada agama kami. Kata tokoh pemimpinnya, mau kami usir dari desa kami bersama orang lain bersamamu, atau mau kembali untuk menyembah kebiasaan kami, kata tokoh, ya, di zaman Nabi Shu'aib alaihi salam. Qala, dia berkata, siapa? Nabi Shu'aib, awalau, apakah meskipun kunna, keadaan kalian itu, keadaan kami itu, karihina, tidak suka, apakah betul akan dilakukan pengusiran, kata Nabi Shu'aib kepada kami, walaupun sebetulnya kamu pun tidak suka menyembah pohon itu? Tidak gawe, tetanggalan disembah meredaran teh ngiuhan ukur satempat eta we unggul kampung sakitu gede da eta ka ngiuhan teh disembah tetanggalan, ya. Hati-hati bu, ya, bagi kita yang tauhidnya kuat, datang ke tempat-tempat keramat seperti itu, luruskan niat tauhid kita. Kalau sebagai, ya, tadabbur mah, mempelajari alam mah tidak jadi masalah. Tapi kalau kita mendatangi tempat-tempat keramat, ya mbah, teong peot, tapi tadi seueur kasusah, jeung si mbah teh lamun budak aing susah. Ya, abi geus sideuk hirup teh lamun ngajawab, abi ge cicing tadi kuburan, loba reungit. Aya nu jual kopi pahit, lemah nih kopi amis. Iya, nu kitu kan jual teh kopi pahit. Nog hayam kadang-kadang kacing calang teh subuhkeun aing cenah dipentan kanya kumaha kan. Kesenangan kumaha urang hirup susah lamun ngajawab kitu, daek pula lamun dijawab kitu betul lumpat ibuna. Ya, jangan sampai kita menyalahi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musyrik. Banyak bu, masih orang-orang yang menyembah gunung. Bade ka mana bu? Ka itu ka Cikunul. Cikunul. Ka gunung lah, aya ka gunung lah. Wis lari wae, ya. Padahal Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kalian. Jauh-jauh kudu ongkosan. Kanu kitu ngadoa we, bari berderai air mata, ya Allah deraikan air mata, zikir tengah malam. Ya, mohon kepada Allah dikabul, ya. Makanya hati-hati, jangan tergiur dengan kehidupan dunia, maka kita salah melangkah. Kata tokoh di desa Madian, apakah mau kami usir atau kamu kembali menyembah pohon aika?
Kata Nabi Shu'aib, apakah kalian akan betul-betul mengusir kami walaupun sebetulnya kamu juga tidak suka menyembah pohon Aika itu? Qad iftaraina, sungguh iftaraina, kami telah mengada-adakan ala Allah, terhadap Allah, kadiban, kebohongan, in udna, jika kami kembali fi millatikum, kepada agama kalian. Kata Nabi Shu'aib, aku sungguh akan berbuat dusta kepada Allah kalau kembali lagi kepada ajaran nenek moyang mereka menyembah pohon Aika atau pohon berhala-berhala yang lain. Ba'da id najjana Allah, setelah kami mendapatkan penyelamat dari Allah, minha, darinya. Nabi Shu'aib dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kembali yang menyembah kebiasaan mereka. Wa ma yakunu, dan tidak mungkin lana bagi kami, annauda, untuk kami kembali, kata Nabi Shu'aib, piha, ke dalamnya, illa, kecuali ayyasha'a, jika kau menghendaki, Allah Rabbuna, Tuhan kami, wasi'a, meliputi, menguasai, Rabbuna, Tuhan kami, kulla syai'in ilma, setiap urusan, setiap ilmu. Allah Maha mengetahui. Allahi, kepada Allah lah tawakkalna, kami pasrahkan. Rabbana, akhirnya Nabi Shu'aib setelah berdakwah lama, pengikutnya ansaritik, sudah diancamkan, peringatan Allah sudah disampaikan. Akhirnya Nabi Shu'aib berdoa, Rabbana iftah, ya Tuhan kami, iftah, bukakanlah keputusan, bainana, antara kami, wa baina qaumina, dan antara kaum kami, bil haqqi, dengan yang hak, wa anta khairul fatihin, dan engkau maha pemberi keputusan yang terbaik. Berdoa Nabi Shu'aib, lagi kesal-kesal tema tuh, ayo diajak geus, diingatkan geus, masih tetep berlaku syirik. Wa qala, dan telah berkata al-malaku, para pemimpin mereka, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min qaumihi, dari kaumnya, la ini tabaktum, sungguh jika kalian mengikuti Shu'aiban, Nabi Shu'aib, innakum, sesungguhnya kalian, idalla khasirun, pastilah termasuk orang-orang yang rugi. Kata para pemuka mereka, jika kalian mengikuti Nabi Shu'aib alaihissalam, maka kalian akan termasuk orang yang rugi. Akhirnya apa? Akhadat umur rajfatu, maka hodathum, menimpa kepada mereka, rajfatu, gempa, asbahu, maka jadilah mereka bidarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Begitu pagi-pagi terjadi, semua kampung itu seperti tidak ada penghuni, sepi. Kenapa? Karena para penduduknya mati di dalam rumahnya masing-masing, tertiban reruntuhan. Diturunkan pada malam hari. Begitu tahu-tahu Nabi Shu'aib bangun pagi-pagi bersama kaumnya, yang melihat mereka udah mati bergelimpangan. Allazina kazzabu, orang-orang yang mendustakan Shu'aiban, Nabi Shu'aib, ka'allam, seolah-olah belum yagnau, mereka bertempat tinggal pihak di dalamnya. Saking sepinya tempat itu setelah ditimpa gempa, seakan-akan tempat itu belum dihuni oleh manusia. Saking sepinya. Kebayang nyabanya sadesa anu tadi rame, ai pas isuk-isuk udang teu hiji-hiji acan aya jelema kecuali Nabi Shu'aib jeung pengikutna. Maka kata Allah, seperti tempat itu belum dihuni oleh orang yagnau biha, mereka bertempat tinggal di dalamnya. Allazina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan Shu'aib dan Nabi Shu'aib, kanu, mereka adalah humul khasirun, mereka lah ternyata orang-orang yang rugi. Sadaqallahul adzim. Pelajaran ibrah bagi kita, karena ini adalah kisah sejarah yang betul terjadi pada zaman Nabi terdahulu, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Bagi kita tidak ada pilihan. Kalau ingin selamat hidup dunia dan akhirat, tiada pilihannya adalah untuk sami'na wa atokna. Setelah mendengar keterangan wayahna atokna, harus taat.
Karena kalau tidak taat ya resikonya seperti itu. Baik menimpa azab itu kepada perorangan ataupun pada ya sekelompok atau satu desa atau 5 desa bisa terjadi. Di Palu dulu Donggala gempa terjadi luar biasa, ngelalap sadesa leungit. Tsunami terjadi di Aceh, satu generasi hilang. Bagi Allah mah gampang. Ya, alhamdulillah daerah kita ya Cibubar khususnya walaupun di atas tebing, alhamdulillah masya Allah berikan perlindungan. Salah satunya karena adanya orang-orang yang senantiasa berzikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada santri-santri anak-anak kita yang mau pergi ke pengajian. Itu yang menjadi tolak bala bagi kita. Tolak azab dari Allah itu yang seperti itu. Ada yang bangun tengah malam berzikir kepada Allah. Ya walaupun mayoritas tidur terlelap, tapi masih ada orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada santri yang pergi ke pengajian, ada ibu-ibu yang datang ke masjid ta'lim, ada bapak-bapak yang zikir di masjid, ya di mushola. Alhamdulillah. Maka daerah kita termasuk daerah aman. Terjadi gempa pun di daerah orang lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.